Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini, Ayah akan membahas tentang kata hubung. Sebelum itu, Ayah mau bertanya, kira-kira masih adakah teman-teman yang kebingungan atau kesulitan dalam menggunakan kata hubung dalam kalimat? Nah, dan juga kira-kira dalam kata hubung kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk ikutin sama-sama. Hari ini kita akan berkenalan dengan kata hubung dan mengetahui jenis-jenis dari kata hubung dan mengapa kata hubung itu sangat penting digunakan dalam sebuah kalimat. Yuk simak videonya. Kata hubung dalam bahasa Indonesia sangat penting loh, karena mereka memainkan peran yang krusial dalam menghubungkan gagasan dan membangun struktur kalimat yang tepat. Nah, yuk berkenal dengan apa sih kata hubung itu? Kata hubung itu ialah kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat, frasa, atau klausa. Mereka membantu dalam menyampaikan hubungan logis antara gagasan. Nah, setelah kita tahu apa itu kata hubung, kita masuk pada jenis-jenis kata hubung yuk. Di sini, kata hubung itu terbagi menjadi 5 loh. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah kata hubung penjelas. Kata hubung penjelas itu biasanya menggunakan kata yaitu, ialah, dan adalah. Biasanya, kata hubung penjelas ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau definisi. Contohnya, buah mangga, yaitu buah yang memiliki kulit hijau dan daging yang manis. Nah, jenis yang kedua adalah kata hubung temporal. Kata-kata yang biasanya digunakan oleh kata hubung temporal ialah ketika, sejak, dan selama. Kata hubung temporal ini biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu atau urutan kejadian. Contohnya, dia pulang ketika matahari sudah terbenam. Nah, jenis yang ketiga ada kata hubung kausal. Kata-kata yang digunakan dalam kata hubung kausal biasanya adalah karena, sebab, atau akibat. Biasanya kata hubung kausal itu menunjukkan hubungan sebab akibat atau alasan. Contohnya, dia sakit karena terlalu sering bergadang. Yang keempat, ada kata hubung konjungsi. Kata hubung konjungsi biasanya menggunakan kata dan, atau, dan tetapi. Nah, biasanya kata konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan elemen-elemen yang setara dalam kalimat. Contohnya itu seperti dia suka membaca dan menulis. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah kata hubung kondisional. Kata hubung yang sering digunakan dalam kata hubung kondisional ada 2 nih, yaitu jika dan kalau. Biasanya kata hubung kondisional ini digunakan untuk menyatakan syarat atau kondisi. Contohnya, saya akan datang jika cuaca bagus. Nah, setelah kita tahu tentang jenis-jenis tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa kata hubung itu penting dalam sebuah kalimat? Jadi, penggunaan kata hubung yang tepat itu sangat penting dalam pembentukan kalimat yang jelas dan teratur. Mereka membantu pembaca atau pendengar untuk memahami hubungan antara gagasan dalam suatu teks. Tanpa kata hubung, kalimat bisa terasa kurang bagus dan sulit dipahami. Juga, penggunaan kata hubung yang tepat dapat meningkatkan keterbacaan atau kecocokan sebuah teks. Kalimat-kalimat yang dirangkai dengan baik menggunakan kata hubung yang tepat biasanya lebih mudah dipahami dan memiliki alur yang lebih lancar. Dalam percakapan atau tulisan, penggunaan kata hubung yang tepat dapat memperkuat kekuatan komunikasi. Mereka membantu dalam menyampaikan ide dengan jelas dan efektif, sehingga meminimalkan kebingungan atau interpretasi yang salah. Hubungan tidak hanya penting untuk memperkuat struktur kalimat, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Indonesia. Dengan memahami peran dan fungsi kata hubung,
Penutur bahasa dapat menghasilkan teks yang lebih berkualitas dan dapat dipahami dengan baik oleh audiensnya. Cukup sekian pemaparan dari Ayah hari ini. Semoga teman-teman tidak kesulitan lagi ya dalam menggunakan kata hubung dalam membuat tulisan atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira teman-teman udah pada paham belum nih apa itu kata hubung dan bagaimana cara penggunaannya dalam sebuah teks? Jika sudah, yuk tulis di kolom komentar.